It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Pak Herman menyadari bahwa semua mata yang ada di sana, yang di atas panggung, yang di bawah, anak-anak kecil, semuanya yang ada di sana melotot ke arahnya Pak Herman. Wanita-wanita berkebaya tadi semuanya menatap marah ke Pak Herman, seolah-olah dia nih atau Pak Herman ini adalah seorang pencuri yang ingin mereka terkam gitu loh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menceritakan lagi satu kisah horor Wak yang sangat spesial malam ini karena narasumber kita adalah Teh Risa Saraswati. Makasih ya Teh. Teh ini Wak kita juga loh Wak. Wak veteran malah. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi kisah horornya kepada kita semua. Dan by the way Wak, kisah ini merupakan kisah kedua yang dikirimin sama Teteh loh. Karena sebelumnya Teh Risa juga pernah mengirimkan kisah horornya yang berjudul Kang Badar. Kalau kalian belum tonton, nanti langsung ditonton abis video ini ya. Nah, kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah pengalaman horor teman mamanya Teh Risa selama perjalanan pulang dari tugas dinas ke luar kota Wak. Nah, pas melewati suatu jalan ini, dia ini melakukan sebuah kesalahan yang ternyata membuat sosok penghuninya marah besar. Penasaran dengan kisah selengkapnya Wak ya? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang diceritakan sama Teh Risa ini merupakan pengalaman horor salah satu sahabat orang tuanya Teh Risa yang kemudian diceritakan kembali oleh almarhum mamanya kepada Teh Risa. Meskipun kisah ini bukan cerita yang dialami langsung oleh Teh Risa Wak, tapi Teteh sendiri bisa membenarkan bahwa sosok yang dimaksud dalam cerita ini memang benar adanya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu Teh Risa ini pernah melewati sebuah jalan yang menjadi lokasi kejadian horor ini Wak, di cerita nih. Saat itu Teh Risa bisa melihat langsung kalau sosok tersebut masih menjadi penghuni di sana sampai sekarang. Dan karena Teh Risa yang memang kita kenal sebagai seorang indigo bisa melihat langsung sosok itu Wak, maka secara otomatis kisah ini bukan sekedar isapan jempol belaka gitu loh. Dengan kata lain, kisah ini benar-benar terjadi di dunia nyata karena sosoknya pun terlihat sama Teh Risa dan masih ada gitu ya. Dan untuk menjaga privasi Wak, di sini Teh Risa tidak akan menyebutkan nama asli si pemilik ceritanya, jadi kita sebut aja lah namanya dengan Bapak Herman. Oke. Nah, jadi Wak, Pak Herman ini merupakan seorang pegawai BUMN yang bekerja di salah satu kota di Jawa Barat. Dia memiliki istri dan juga seorang anak laki-laki yang pada masa itu masih kelas 3 SD. Kita panggil aja istrinya Pak Herman dengan nama Bu Intan, sedangkan anaknya kita panggil Donia. Nah, karena tuntutan pekerjaan Wak, Pak Herman ini sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan meninggalkan anak istrinya di rumah. Nah, kisah horor yang Pak Herman alami ini Wak bermula ketika dia dalam perjalanan pulang dari tugas dinas di luar kota. Jadi ceritanya pada suatu malam nih sekitar jam 9 malam gitu, Pak Herman ini ceritanya baru saja selesai menghadiri acara tugas dinas di sebuah kota. Sebenarnya panitia acara itu sudah menyediakan sebuah hotel Wak untuk Pak Herman ini menginap. Tapi pada saat itu Pak Herman bersikeras untuk pulang aja karena waktu tempuh dari tempat dinasnya ke rumahnya hanya membutuhkan waktu 3 jam aja. Gak jauh-jauh kali lah, udah mending saya pulang aja gitu. Dan selain itu Pak Herman juga semakin yakin memutuskan untuk pulang karena malam itu dia nggak nyetir sendirian Wak. Pak Herman ditemani oleh supirnya yang kita sebut aja namanya Pak Didin. Udahlah aku pulang aja lah, lagi pulang kan ada Pak Didin nanti yang nyetir. Nanti di mobil aku tinggal tiduran aja sampai di rumah, kayak gitu pikirnya Pak Herman kan. Nah, akhirnya Pak Herman pun mengajak Pak Didin untuk pulang malam itu juga, ya kan. Dah tuh, berangkatlah ini Pak Herman sama Pak Didin menuju ke kota asal mereka dengan mengendarai mobil. Di sepanjang perjalanan Wak, entah kenapa mereka merasa bahwa kok jalanan malam ini sepi kali ya. Biasanya di jalan yang mereka lewatin itu pasti bakal ada banyak kali truk-truk besar, bis-bis, ada kendaraan travel yang melintas, pokoknya masih banyak kendaraan lain lah. Tapi entah kenapa malam itu cuma 1-2 mobil aja yang lewat Wak, termasuk mobilnya Pak Herman. Pak Herman yang penasaran nanyalakan ke Pak Didin kan, Din, kamu ngerasa nggak sih malam ini kok sepi kali ya? Iya ya Pak ya, saya juga ngerasa kayak gitu dari tadi. Apa mungkin karena sekarang hari Senin Pak, jadi nggak begitu banyak yang lewat di sini gitu, kata Pak Didin. Oh gitu ya. Ya udahlah, Bismillah aja lah, semoga kita bisa sampai tujuan dengan selamat ya Din ya, katanya. Kalau misalnya kamu ngantuk kita gantian nyetir, kata Pak Herman. Nah, selain dibuat terheran dengan suasana jalan tol yang begitu sepi Wak, Pak Herman ini juga merasa heran kali karena ngapa dia nggak ngantuk-ngantuk. Padahal tadi rencananya kan mau istirahat, mau tidur di dalam mobil kan. Ini nggak terkantuk-kantuk, melek matanya. Dan karena rasa kantuk itu tidak kunjung muncul, alhasil selama perjalanan berlangsung, Pak Herman pun terus-menerus mengobrol dengan Pak Didin. Mereka mengobrol hingga tanpa terasa mobil yang mereka tumpangi
telah sampai di area yang kanan kirinya adalah hutan-hutan lebat. Beberapa kendaraan yang tadinya sesekali masih nampak, sekarang mulai sama sekali tidak terlihat. Cuman mobil mereka aja yang lewat di situ, Wak. Nah, di momen ini, Wak, baik Pak Herman maupun Pak Didin sudah mulai diliputi rasa merinding dan perasaan tidak enak. Entah kenapa. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk positive thinking nih dan meyakinkan diri bahwa oke, tidak akan terjadi apa-apa kok di sini. Cuman karena kita sendiri aja lewat di tengah-tengah malam buta ini kan. Tapi sayangnya, Wak, dugaan itu salah besar. Karena tidak lama setelah itu Pak Herman membuat satu kesalahan yang ternyata berpotensi membahayakan nyawanya. Jadi ceritanya, Wak, lagi asik-asik ngobrol nih, Pak Herman tiba-tiba bilang ke Pak Didin, "Aduh Din, saya kebelet pipis. Pinggirin mobilnya bentar ya," kata Pak Herman kan. Nah, mendengar hal itu, Pak Didin balik nanya, "Loh Pak, yakin Pak mau berhenti di sini? Nggak cari toilet umum aja Pak?" "Aduh, toilet umum masih jauh. Saya udah kebelet banget ini, saya udah nggak tahan," kata Pak Herman. Mendengar jawaban itu, Pak Didin pun terpaksa menepikan mobilnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, Pak Herman langsung keluar dari mobil dan berlari nih, Wak, ke arah semak-semak. "Bentar ya Din ya, tunggu. Jangan kamu tinggal saya. Sebentar kok, saya udah habis buang air, saya langsung balik ke sini lagi." "Oke, aman Pak, saya tunggu di sini," katanya. Dan tuh Pak Herman pun langsunglah berlari ke arah semak belukar yang memang tidak jauh dari pinggir jalan, Wak. Dia lalu berhenti dan buang air kecil di situ. Nah, pas buang air kecil ini, Pak Herman ini nggak diam gitu aja, tapi dia sambil nengok ke kiri, ke kanan, kayak gitu kan. Dan di saat itulah, Wak, Pak Herman sadar kalau ternyata tempat di mana dia berdiri bukan sekedar semak belukar aja, melainkan ada pohon-pohon tinggi yang terlihat sangat-sangat menyeramkan. Entah kenapa pemandangan tersebut pun langsung membuat bulu kuduknya merinding. Iyalah, Wak, secara kalian bayangin aja kayak gitu. Karena itu Pak Herman pun cepat-cepat kan menuntaskan kegiatannya dan bergegas mau kembali ke dalam mobil nih. Tapi ketika Pak Herman sudah selesai buang air dan membalikan badannya, Pak Herman tiba-tiba mendengar ada sebuah alunan musik kelinangan atau musik khas Sunda, dan juga sorak-sorai orang-orang yang sedang mengobrol dari kejauhan, Wak. Baru balik badan nih, nah, ada suara. Pak Herman langsung ngebatin, suara apa itu, kok rame kali, katanya kan. Dan Pak Herman pun secara tidak sadar melangkahkan kakinya mencari di mana suara itu berasal. Dan setelah berjalan beberapa meter aja, nggak begitu jauh nih, Pak Herman melihat ada lampu-lampu dan juga beberapa orang yang hilir mudik berjalan menuju ke suatu tempat. Nah, tepat di saat itulah, Wak, Pak Herman melihat bahwa sedang ada sebuah pesta rakyat nih ya. Pak Herman yang tadinya diliputi perasaan was-was menjadi tertarik lah buat melihat pesta rakyat itu dari jarak yang lebih dekat lagi nih. Nah, pas sudah mendekati keramaian, Wak, Pak Herman melihat bahwa ada wanita-wanita memakai kebaya berwarna terang yang sedang menari di atas panggung. Ada panggungnya rupanya di situ, Wak, betul-betul pesta. Pak Herman juga melihat bahwa ada beberapa penonton yang menyaksikan pementasan tersebut juga memakai kebaya. Jadi nggak yang manggung aja, yang datang juga pakai kebaya semua. Dan nggak cuma itu aja, Wak, anak-anak kecil yang berlarian hingga menyenggol badannya Pak Herman ini juga ternyata memakai kebaya semuanya. Melihat pemandangan itu, Pak Herman merasa terkagum-kagum. Wah, keren sekali. Ini lagi ada pesta khusus kebaya apa gimana nih, kata Pak Herman. Tapi sedetik kemudian, Wak, Pak Herman menyadari bahwa semua orang yang ada di situ berjenis kelamin perempuan, mulai dari penarinya, penontonnya, terus anak-anak tadi itu semua yang perempuan, nggak ada laki-laki. Langsung terpikirlah sama Pak Herman, bentar dulu, ini semua perempuan yang saya lihat ini. Boleh nggak saya ada di sini nih? Kayaknya cuma aku lah satu-satunya laki-laki di sini, kata Pak Herman. Nah, pas sedang disibukkan dengan pikiran tersebut, Wak, Pak Herman tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menggelayut di lengan kanannya. Karena terkejut, Pak Herman nggak langsung lihat, Wak, cuma dihempaskan aja gelayutan itu. Begitu ini aja nih, masih nengok kiri kanan tuh. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara seorang perempuan berkata, "Aduh, sakit," kata si perempuan ini. Aduh, merinding aku. Dengar hal itu, barulah Pak Herman refleks nengok ke belakang. Dan ternyata sesuatu yang menyentuh menggelayut di lengannya tadi adalah tangan seorang wanita yang memakai kebaya berwarna ungu. Nengok itu, Pak Herman pun langsung minta maaf. Maaf Mbak, maaf saya tidak sengaja. Dibalas sama wanita nih, Wak. Wanita tuh cuma menundukkan kepalanya dan berjalan pergi meninggalkan Pak Herman. Macam gak mau liatin mukanya gitu loh. Nah, tepat setelah wanita itu pergi, Wak, Pak Herman tiba-tiba dibuat keheranan karena suara musik yang tadinya mengalun tuh
tiba-tiba berhenti. Dan ketika menengok ke sekeliling, Wak, Pak Herman menyadari bahwa semua mata yang ada di sana, baik yang di atas panggung, yang di bawah, anak-anak kecil, semuanya yang ada di sana melotot ke arah Pak Herman. Wanita-wanita berkebaya tadi semuanya menatap marah ke Pak Herman, seolah-olah dia ini atau Pak Herman ini adalah seorang pencuri yang ingin mereka terkam gitu loh. Pelototin dengan marah. Pak Herman ini pelototi wanita sebegitu banyak, langsung merinding sebadan badan lah. Kenapa nih? Pada liatin aku kayak gitu. Tapi untungnya, Wak, beberapa saat kemudian Pak Herman mendengar ada suara Pak Didin, supirnya, dari kejauhan. Pak Herman, kamu di mana, Pak? Katanya. Suara Pak Didin ini yang tadinya terdengar jauh semakin lama semakin terasa dekat. Pak Herman. Nah, pada saat mendengar suara itu, barulah di situ Pak Herman ini mendadak tersadar kalau aku ninggalin supir aku di mobil ini. Dalam situasi masih dipelototin sama wanita-wanita tadi, Pak Herman pun langsung membalikkan badan dan berlari menuju ke suara Pak Didin. Din, saya di sini, katanya. Ya ampun, Pak, kenapa lama sekali, katanya. Nah, belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, Pak Herman pun langsung menarik tangannya Pak Didin dan mengajak berlari. Udah, diam kau. Diam dulu. Dah, kita pergi aja dulu dari sini, kata si Pak Herman. Nah, mereka berdua pun berlari dengan sangat kencang hingga tibalah di pinggir jalan di tempat mobil mereka diparkir. Dengan napas terengah-engah, Wak, Didin bertanya, Pak, kenapa, Pak? Ada apa? Astagfirullahaladzim, Din, tahu nggak? Barusan saya dipelototin wanita-wanita berkebaya. Aduh, serem banget lah pokoknya, katanya. Dengar itu terkejut Didin. Hah? Wanita berkebaya, Pak? Dari mana ada wanita berkebaya, Pak? Tadi lo dekat pesta rakyat tadi tuh. Mereka lagi ada pesta rame kali situ, mereka nari-nari. Saya nggak tahu salah saya apa, tuh dipelototin sama mereka semua loh, Din. Nah, mendengar perkataan yang Pak Herman, justru Pak Didin yang jadi merinding. Dengan suara lirih, Pak Didin langsung berkata, Pak Herman, saya nggak ngeliat loh, Pak, ada pesta rakyat di situ. Justru saya heran, kenapa Bapak berdiri di tengah-tengah pepohonan yang banyak ularnya, kata Mas Didin. Langsung gak percaya lah Pak Herman dibilang kayak gitu. Masa sih ngaco kamu ini? Orang yang kulihat tadi wanita beneran kok, Din. Kamu yang salah lihat. Ya Allah, Pak, saya gak lihat pesta sama sekali, Pak. Enggak mungkin kamu salah lihat, itu ular yang ditengok sama Pak Didin, Wak. Nah, setelah beberapa saat berdebat, mereka pun akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal di situ, Wak. Kalau yang kamu lihat adalah ular, sementara yang saya lihat adalah wanita-wanita, jangan-jangan, Din. Pak, udahlah Pak, yuk kita cabut aja dari sini. Nah, tanpa berlama-lama mereka pun langsung masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Meskipun sudah meninggalkan tempat itu, Wak, di sepanjang perjalanan nih, Pak Herman masih bersikeras bahwa apa yang dilihatnya tadi betul-betul nyata. Pak Herman yakin sekali kalau orang-orang yang ada di pesta rakyat tadi adalah manusia seperti biasanya. Tapi di sisi lain, Pak Didin terus meyakinkan sama Pak Herman bahwa tidak, Pak, yang saya lihat tadi ular-ular. Saya nggak salah lihat. Bisa jadi apa yang Bapak lihat itu malah bukan manusia beneran, Pak, tapi makhluk halus. Bisa saja Bapak tidak sengaja masuk ke dalam pesta goib. Pokoknya mereka berdua ini masih yakin dengan apa yang mereka lihat. Nah, dengar kata Pak Didin kayak gitu, barulah Pak Herman langsung merinding, Wak. Iya juga ya. Kayaknya agak nggak mungkin lah. Tadi aja seram kali waktu saya pipis di situ, pohon tinggi-tinggi. Tiba-tiba ada pesta rakyat kayak gitu. Meskipun demikian, Pak Herman berusaha untuk melupakan kejadian itu dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya sampailah ke kota tujuan dan kembali ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Pak Herman sama sekali tidak menceritakan kejadian itu kepada istrinya, karena dia juga khawatir lah cerita itu akan nakutin istrinya, kan. Dah diam aja, Papa pulang, dah istirahat, yuk bobo, dah. Nah terus, Wak, keesokan paginya Pak Herman dan keluarga kecilnya pun beraktivitas kembali dengan normal. Pak Herman berangkat ke kantor, Doni anaknya berangkat ke sekolah, sedangkan Bu Intan istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Pokoknya pagi itu berlangsung dengan sangat tenang, harmonis, tanpa ada keanehan apapun. Tapi sekitar jam 9 pagi, Bu Intan yang lagi beres-beres rumah mendadak dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Itu depan rumahnya. Bu Intan pun langsung meninggalkan aktivitasnya dan bergegas membukakan pintu depan. Tapi pada saat itu Bu Intan ini nggak langsung buka pintu, Wak. Dia ngintip dulu lewat jendela. Mau tahu nih siapa tamu yang datang pagi-pagi kayak gitu. Waktu diintip, Bu Intan melihat ada seorang perempuan muda memakai baju terusan berwarna hijau lagi berdiri di depan pintu rumahnya. Penasaran lah kan Bu Intan, siapa ini wanita ini? Kok rasanya aku nggak pernah lihat dia lah gitu. Gak lama kemudian Bu Intan pun membukalah pintu rumahnya. Nah pas sudah membuka pintu, Wak, disitulah Bu Intan dengan jelas langsung melihat kalau wanita yang berdiri di depan badannya itu memiliki wajah yang sangat cantik kali dan kulit tubuhnya halus
bagus betul nampaknya. Sampai terpesona loh Bu Intan nengok si wanita itu, saking cantiknya. Siapa nih, ya Allah cantik kali katanya. Nah di saat yang bersamaan Bu Intan juga menyadari kalau wanita itu sedang hamil besar. Ya, gak lama kemudian wanita itu bilang, "Selamat pagi Mbak, saya cari Herman," katanya. "Hah? Herman suami saya? Anda siapa ya?" Bu Intan waktu itu langsung kesal kali dia, karena wanita yang baru ditemuinya itu kok berani nyebut nama suamiku tanpa embel-embel Pak kah, Kang kah, Mas gitu, langsung Herman. Nah, kayak gitu. Kok udah macam akrab kali kok sama suami aku, dalam hati Bu Intan kan. Nah, terus si wanita ini ngomong lagi, "Pokoknya saya mau ketemu Herman." "Ya kamu ini siapa? Ngapain cari-cari suami saya?" kata Bu Intan makin marah lagi. Dan kalian tahu apa jawaban si wanita itu? Sambil memegangi perut besarnya, wanita itu tersenyum menyeringai sambil berkata, "Saya istrinya." Dengar itu langsung naik pitam lah Bu Intan. "Astagfirullahaladzim, jangan bercanda kamu ya Mbak ya. Saya loh istrinya, kamu ini siapa? Kenal Herman dari mana kamu? Jangan sembarangan kamu kalau bicara. Enak aja, sembarang meletus saya mulut kamu tuh." Sambil terus memegangi perutnya yang besar, wanita itu bilang, "Saya sedang mengandung anaknya Herman." Dan sesaat kemudian wanita itu langsung menerobos masuk ke dalam rumah dan langsung duduk deh di ruang tamu. Makinlah marah lagi Bu Intan kan, karena dia tidak menyangka kalau suaminya diam-diam mengkhianati dia. Diliputi perasaan geram, Bu Intan pun langsung nelpon ke kantornya Pak Herman kan untuk meminta penjelasan ini tentang siapa wanita itu. Saat sudah tersambung sama Pak Herman, Bu Intan langsung bilang, "Mas, kamu punya selingkuhan ya? Ini ada wanita lagi hamil besar ini, katanya dia mengandung anak kamu. Gak nyangka aku Mas ya, aku kira kamu tuh baik, suami setia, ternyata kau malah selingkuh di belakang aku. Gak ada otak lo tuh Mas." Mendengar ujian istrinya, Pak Herman langsung terkejut lah. Apa nih, aku gak pernah selingkuh, apalagi menghamili wanita lain ya Mama ya. Jangan mengada-ngada kamu. Gak percaya aku. Sekarang juga kau pulang, terus langsung aku temui wanita nih lagi nunggu dia di sini nyariin kau. Mendengar hal itu, Pak Herman pun minta izin lah itu kan untuk pulang lebih awal dan segera bergegas balik ke rumahnya saat itu juga Sesampainya di rumah, Pak Herman dibuat terkejut karena dia sama sekali tidak mengenal wanita itu siapa Siapa nih? Tapi di sisi lain wanita itu justru tampak sumringah kali waktu nengok muka Pak Herman. Pak Herman yang tidak mampu berkata apa-apa ini pun langsung bergegas menemui istrinya Bu Intan. Pada saat itu Pak Herman bilang, Ma, saya nggak tahu Ma, aku nggak kenal dia ini siapa. Jangankan ngambilin dia, lihat wajahnya aja baru pertama kali ini kok. Kalau nggak usah bohong kamu Mas, jahat kamu tuh sama aku. Bisa-bisa aja kamu selingkuh di belakang aku katanya. Pokoknya saat itu terjadi lah perdebatan yang cukup sengit antara Bu Intan sama Pak Herman suami istri ini kan. Nah di sisi lain, wanita tuh cuma duduk aja manis dia di sofa tuh sambil memperhatikan Bu Intan dan Pak Herman yang lagi bertengkar hebat kali di sana kan. Sesekali dia tersenyum gitu sambil menatap tajam ke arah mereka berdua seolah-olah sedang menikmati pertengkaran itu. Nah ketika mereka berdua sedang bertengkar, Doni anaknya Pak Herman pas pulang dari sekolah dari pintu pagar Doni mengucapkan salam, "Assalamualaikum, Doni pulang," katanya kan. Nah sesaat kemudian Doni menyadari bahwa kedua orang tuaku lagi bertengkar nih. Terdengar suara sampai luar. Karena khawatir, Doni pun langsunglah bergegas masuk ke dalam rumah Nah pas sampai di pintu ruang tamu, secara tiba-tiba Doni langsung berteriak, "Wah!" katanya. Pingsan langsung si Doni. Mendapati anaknya tiba-tiba pingsan, mereka berdua laki bini pun langsung dilanda kepanikan yang luar biasa. Kok pingsan anakku? Tanpa berlama-lama mereka pun langsung mengangkat tubuh Doni dan membawanya ke tempat tidur di kamarnya si Doni. Sesampainya di kamar, Bu Intan nangis lah itu kan. Doni, kamu kenapa?" Dia berusaha menyadarkan anaknya. Nah Pak Herman juga gak kalah khawatir ditepuk-tepuk pipi si Doni, Doni sadar Doni, kamu kenapa Don? Tapi sayangnya setelah beberapa saat berlalu, Doni gak kunjung sadar juga. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membawa Doni ke rumah sakit. Takut anak ini kenapa-napa ya kan. Nah waktu mau digendong, mau dibawa ke rumah sakit, Doni tiba-tiba terbangun tuh. Tapi dia gak terbangun, "Mama, Papa," nggak gitu, langsung teriak Ular! Doni takut ular katanya. Doni berulang-ulang kali menjerit sambil menyebutkan kata ular dengan wajah yang terlihat sangat-sangat ketakutan. Mendengar anak yang menjerit histeris itu, Bu Intan pun langsung kan dipeluknya si Doni. "Udah tenang nak, ada ibu. Berkat pelukan hangatnya, Doni pun akhirnya merasa kembali tenang. Setelah Doni sudah bisa diajak bicara nih, barulah Bu Intan nanya, "Kamu kenapa nak? Kamu lihat ular di mana? Mana pernah di rumah kita nih ada ular?" kata Bu Intan. Dan kalian tahu apa yang dijawab si Doni? Dengan terbata-bata anak kecil itu menjawab, "Tadi Doni lihat ular besar kali Bu, di atas kursi ruang tamu." Katanya di atas
kursi ruang tamu ada ular besar. Nah, tepat setelah mendengar jawaban Doni, Bu Intan sama Pak Herman langsung teringat tuh sama wanita hamil yang tadi yang bikin mereka bertengkar tuh. Mereka pun langsung gendong Doni sambil mengecek bersama-sama ke ruang tamu. Dan ternyata wanita itu udah nggak ada di sana, hilang dia. Wanita hamil yang ngaku-ngaku istrinya Pak Herman tadi itu nggak ada. Di saat yang sama, Doni juga menunjuk ke salah satu sofa di mana wanita itu tadi duduk. Di situ mah, di situ. Doni lihat ular besarnya duduk di situ, kata dia. Mendengar penjelasan Doni, Bu Intan dan Pak Herman pun langsung berpandangan satu sama lain. Nah, apa ini? Mereka langsung diliputi perasaan takut yang sangat luar biasa. Tidak lama kemudian, Pak Herman pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk menanyakan kejanggalan yang dia alami sejak semalam. Dari pulang dinas sampai yang pagi nih kan, ke rumah orang tuanya. Kenapa ke rumah orang tuanya Nadia? Karena ternyata bapaknya Pak Herman ini merupakan seorang ustadz yang memang memahami betul hal-hal macam gini gitulah. Udah lah tuh, Pak Herman nyampe di sana, diceritakan lah itu semua ke bapaknya kan. Kita sebut aja lah nama bapak ini Pak Mukti. Nah, setelah mendengar cerita dari Pak Herman anaknya, Pak Mukti pun langsung menerawang dan mencari tahu apa yang dialami oleh anaknya dan juga yang dialami oleh menantunya. Tidak lama kemudian, Pak Mukti pun mendapatkan jawaban tentang siapa sosok wanita itu dan kenapa dia mengganggu keluarga anaknya. Pada saat itu, Pak Mukti bilang, "Jadi nak, wanita hamil yang datang ke rumahmu itu adalah makhluk halus berupa ular besar yang berubah menyerupai wanita cantik. Dia adalah penghuni hutan yang marah karena kamu tidak sengaja mengencingi sosok itu hingga membuatnya marah." Yang dikencingi sosoknya, bukan tempatnya lagi, sosoknya. Kagetlah Pak Herman tuh dengar kayak gitu kan, Wak. Iya Pak. Belum sempat Pak Herman berkata banyak kan, Wak. Pak Mukti melanjutkan lagi, "Dan kamu tahu, pesta rakyat yang kamu lihat semalam adalah pesta goib yang sengaja diadakan supaya kamu terlena dan tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Tapi alhamdulillahnya kamu masih bisa selamat," kata bapaknya, Wak. Sengaja dibuat untuk mancing Pak Herman rupanya. Di sana Pak Mukti juga menjelaskan kalau sosok tersebut akhirnya memaafkan kesalahan Pak Herman setelah melihat kehadiran Doni sepulang sekolah tuh, Wak. Sosok jelmaan ular tadi mengurungkan niatnya untuk mencelakai Pak Herman setelah menyadari bahwa dia masih memiliki seorang anak kecil. Sosok itu pun meninggalkan rumah Pak Herman sambil berkata, "Ya sudah, kali ini kau saya lepaskan karena aku kasihan sama anakmu. Dia masih membutuhkan kehadiranmu sebagai orang tuanya." Itu kata ular tuh, Wak. Itu masih ada perasaan dia ya. Dan setelah mendengarkan penjelasan Pak Mukti, Pak Herman pun langsung merasa lega. Tapi di sisi lain, Wak, dia betul-betul tidak menyangka kalau ternyata sebuah kesalahan kecil yang bahkan dia lakukan tanpa sengaja nih ya, justru membuat nyawanya dan juga nyawa keluarga kecilnya ini terancam. Bayangkan sama kalian. Dan sejak kejadian itu, Pak Herman pun menjadi lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan juga bersikap. Apalagi di tempat-tempat asing yang salah satunya adalah hutan. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita horor dari teteh kita bersama, yaitu Teh Risa Saraswati. Cerita-cerita dari teteh ini selalu epik dan banyak kali pesan di dalamnya kan, Wak. Melalui kisah yang dikirim sama Teh Risa ini, kita seolah-olah disadarkan kembali kalau sebaiknya kita ini tetap harus menjaga sikap dan perbuatan dimanapun kita berada. Karena di dunia ini kita nggak cuma tinggal sendirian, Wak. Ada banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang tanpa kita sadari mereka hidup berdampingan dengan kita. Oleh karena itu, ada baiknya juga mengucapkan permisi terlebih dahulu supaya sosok-sosok itu tidak tersinggung dengan perbuatan yang kita lakukan di sana. Ya kita saling menghargai satu sama lain aja lah, kan nggak begitu repot juga kan. Jadi gimana menurut kalian soal cerita ini, Wak? Ya, apakah kalian juga pernah mengalami kejadian serupa? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga buat kalian yang pengen bercerita lebih banyak lagi tentang pengalaman horor yang kalian alami, boleh langsung kirimin aja ke email di bawah ini, sertakan juga dengan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.